Mang Adun ayeuna bade ngalaporkeun penghitungan RW. Tadi anu tipayun atos perhitungan suara-suara kanggo ketua RT. Nomor 3 sah. Nomor 4 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Nomor 4 sah. Nomor 3 sah. Barea channel sementawis ngantosan istirahat atau napi ngantosan perhetangan dilajengkeun sim kuring Mang Adun bade naros-naros ka salah sahiji tokoh ti warga RW 01 Kelurahan Ciberem. Wilujeng sonten Kang sareng saha? Sarang Pak Jajang. Pak Jajang. Pak Jajang ayeuna di RW 01 ngayakeun pesta demokrasi di tingkat RW. Tingkat RW di Kelurahan Ciberem. Laras bisa. Kinten-kinten kumaha tanggapan Kang Jajang perkawis penyelenggaraan ieu? Alhamdulillah di tahun 2020 tingkat penyelenggaraan di tingkat RW khususnya di Ciberem, di Kelurahan Ciberem di Kota Cimahi sangat meningkat dibanding dengan tahun-tahun ke belakang. Karena apa? Bisa dilihat dari antusias dari masyarakat baik pencalonan RT atau pencalonan RW yang tahun ke belakang kami melihat itu sangat sulit untuk mencari figur, tapi alhamdulillah di 2020 ini sampai kandidat untuk calon ketua RW periode 2020-2025 sekarang sampai ada 5 kandidat. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat sudah mulai peduli, masyarakat sudah mulai antusias. Nah, itu wujud nyata gitu. Dalam pelaksanaan ini kira-kira ketransparanan panitia atau penyelenggara ini gimana menurut Kang Jajang? Kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah panitia melakukan dengan baik, dengan transparan, karena dari mulai penjaringan sampai pencalonan semua dilakukan dengan baik sesuai kaidah aturan dalam perwal, yang mana di dalam perwal bahwa pengurus yang sudah 2 kali berturut-turut dinyatakan tidak bisa ikut serta terkecuali sudah ada masa bakti pergantian 1 kali. Nah, kebetulan di RW 01 ini baik RT atau RW sudah masa jabatannya lebih dari 2 kali. Maka panitia menggunakan atau melaksanakan dengan peraturan yaitu perwal, yang mana di perwal sendiri diatur seperti yang saya katakan tadi, Pak. Sekarang masalah jumlah pemilih, karena tercatat di panitia itu sekitar kurang lebih 700 pemilih. Ya. Nah, untuk antusias pemilih ini di sini tadi surat suara udah dihitung oleh panitia berjumlah 449. Nah, itu kira-kira itu masih ada kekurangan sekitar 300 orang. Itu bisa disebut giat nggak ini masyarakat untuk melaksanakan demokrasi di tingkat RW ini?
Kalau menurut pengamatan saya, karena saya bisa dikatakan selalu mengikuti kegiatan ini dari tahun ke tahun, ini sangat giat Pak. Karena apa? Di RW 1 itu memang jumlah kakak ya yang tercatat itu adalah 699 Pak. Nah, sekarang yang melakukan hak pilih adalah 449. Sementara yang tinggal di luar itu sangat banyak Pak. Tapi mereka masih tercatat di wilayah RW 1 Pak. Nah, itu dasarnya. Jadi banyak juga mereka yang melakukan aktivitas yang ada di luar kota. Nah, dan menyebar Pak. Nah, itu masalahnya. Maka saya mengatakan bahwa ini masih dikatakan sangat giat Pak. Karena yang tadi dinyatakan 699 itu tidak total tinggal di RW 01 Pak. Itu menyebar di berbagai macam berbagai daerah di luar RW 1 Pak. Ada juga di luar kota Cimahi Pak. Nah, itu masalahnya. Siap. Ya. Info dari panitia yang saya dapatkan itu 700 Kang Jajang. Ya. Tadi sementara Kang Jajang menyebutkan kartu keluarga itu 600. Ini 699 Pak. 669. Ya, Ya, tapi saya dapat info dari panitia itu hak pilih itu ada 700. Betul. Nah, ini yang lebihnya itu ini dari mana ini? Kira-kira dari mana ini? Itu yang lebihnya, maksud yang lebihnya yang mana Pak? Ya, tadi kan Kang Jajang menyebutkan sekitaran 600-an. Sementara 699. saya mendapat info dari panitia 700, selisih 1 Pak. 69 ke 1 jauh. 99. Oh, 699. Bukan 700. Oh, jadi validnya 699. 699. Ya, betul. Jadi yang hadir hanya 449. Betul Pak. Dikarenakan warga RW 01 itu tidak semuanya Semua tinggal di RW 1. di RW 01. Ada tinggal di berbagai macam wilayah, termasuk ada yang tinggal di luar kota Cimahi Pak. Ya. Tapi mereka tetap menginginkan sebagai warga RW 01 Kelurahan Ciberem Kota Cimahi Pak. Itu. Oh, itu. Salahnya. Satu lagi Kang Jajang, gimana pendapat Kang Jajang? Karena kan dalam perwal itu jelas Ya. 2 kali yang udah 2 periode tidak bisa. Itu salah satunya. Terus ada syarat-syarat lain, syarat administrasi lain gitu Betul. ya. Betul Pak. Nah, ini dari tadi saya mengamati jalannya pemilihan. Di sini di samping ada pemilihan RW, ada juga pemilihan RT yang Betul. tertunda kan? Gitu. Ada pemilihan RT yang tertunda. Nah, di sini dalam perwal itu ada enggak yang disebut kotak kosong? Gimana menurut Kang Jajang? Memang di perwal ada. Tapi Pak gini, ini tidak serta-merta panitia mengambil keputusan ya untuk melakukan kotak kosong. Pertama panitia, ini yang saya tahu. Pertama sih panitia mengadakan koordinasi dengan pihak kelurahan Pak. Kenapa? Karena panitia di tingkat RT itu adalah panitia pelaksana, sementara panitia utama adalah tingkat kelurahan. Nah, lalu dikembalikan kepada ajas musyawarah Pak, yang mana kekuatan penuh karena musyawarah adanya di masyarakat Pak. Nah, masyarakat tetap menginginkan bahwa adanya yang namanya demokrasi, bukan hak seseorang. Nah, itu. Jadi panitia itu tidak lepas dari arahan atau hasil musyawarah dengan masyarakat bahwa terjadilah di RW 01 yang mana 2 RT adanya pemilihan yaitu kandidat, karena ada 1 kandidat dan kotak kosong Pak. Nah, kalau bicara ke perwal, contoh seperti ada beberapa RT yang tidak ada sama sekali yang mencalonkan. Nah, dengan otomatis di sini akan kembali kepada ajas musyawarah di wilayah tersebut, di RT tersebut, yang mana apa itu dikembalikan kepada pengurus yang lama atau mungkin ada hal atau langkah yang lain nanti, karena di sini untuk pemungutan suara di RW 01 khususnya RT yang mana terjadi di RT 2, RT 4, 6, ini harus kembali kepada ajas musyawarah Pak, karena panitia sudah melakukan perwal tapi tidak ada yang mencalonkan. Nah, itu Pak. Jadi akhirnya kami berbicara dengan masyarakat
berarti tetap kembali kepada ajas musyawarah, Pak. Nah, Oke. Jadi mungkin antara undang-undang dengan musyawarah itu digabungkan ya untuk di tingkat RW 01 ini. Khususnya di RT, Pak. Khususnya di RT ya, khususnya di RT. Kalau di khusus di RW ini murni melakukan perwal, Pak. Karena alhamdulillah di mana tadi kami sampaikan bahwa terjadi yang bisa dikatakan sangat berat dari mulai dulu ya tahun sekian kami sulit mencari calon, tapi sekarang alhamdulillah dengan ada masyarakat, nah dari asalnya paling banyak sekarang sampai 5 kandidat, berarti salah satu sudah menunjukkan antusias masyarakat. Nah, contoh itu, Pak. Siap. Ya. Ya. Jadi ini mungkin sesuai dengan Pancasila yang keempat mungkin ya. Ajas musyawarah. Iya, nah itu. Siap. Aturun Kang Jan. Sami. Atur nuhun. Bare senal sadayana hasil pemilihan akhir di pemilihan Ketua RW 01 Kelurahan Ciberem. Saderek Agus memperoleh suara 20 tilu. Saderek Denden memperoleh suarana 108. Saderek Adi nyaeta 84. Saderek Reja 126. Terakhir saderek Pajar nenging suara 101. Eta hasil akhir beretangan pemilihan Ketua RW 01 di Kelurahan Ciberem. Bare Senal, sekarang saya udah bisa menemui calon Ketua RW terpilih periode 2020-2025, Kang Reja. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Reja. Waalaikumsalam, Bang Adun. Kang Reja tadi udah terpilih dengan suara agak sedikit lumayan atau agak sedikit deg-degan juga ya tadi di pertengahan lumayan. perhitungan gitu ya. Bedanya tipis kan ya gitu. Nah, sekarang udah jelas kan hasil demokrasi dari warga 01 telah memilih Kang Reja untuk menjadi ketua RW. Kira-kira ada program apa yang akan dibawa oleh Kang Reja di wilayah RW 01 ini? Iya, itu nuhun Bang Adun. Bahasa Indonesia ya. Iya, boleh silakan. Pertama, sebelum menjalankan visi misi yang insya Allah akan saya lakukan itu membuat kepengurusan yang terdiri dari para calon RW yang ada tadi. Karena kami sebelum pemilihan sudah komitmen siapapun yang terpilih akan saling membantu supaya masyarakat juga tidak terkubu-kubu, tidak terblok gitu ya, semua bersatu berusaha memajukan RW 01. Lalu yang kedua mengenai misi sesuai dengan visi saya, yaitu menjadikan RW 1 yang aman, nyaman, bersih dalam semangat gotong royong. Jadi insya Allah yang akan kami lakukan pertama membuat program ketahanan pangan karena sekarang sedang masanya COVID dan ekonomi sulit. Jadi kita akan membuat ketahanan pangan dengan salah satunya perelek beras dan beberapa program teknis lainnya. Lalu juga memajukan membentuk kube kelompok usaha bersama. Karena di RW 1 juga banyak UMKM kecil ya. Ada yang jahit, ada yang laundry, ada yang kue dan sebagainya. Itu kita kelompokkan, kita bikin kube agar bisa dimajukan secara lebih profesional. Lalu yang lainnya antara lain juga memajukan kegiatan pemuda karena demografi Indonesia itu mungkin 10 tahun ke depan itu didominasi oleh usia muda. Jadi mereka juga dari sekarang harus dilibatkan baik dalam pembelajaran, dalam hal kegiatan sosial masyarakat ataupun hal lainnya gitu ya. Jadi titik fokus yang terbesar tadi di masalah ekonomi
masyarakat, baik kererek ataupun kube, lalu kedua juga kepemudaan, dan ada juga untuk pengembangan peribadatan, rumah ibadah, dan pengurusnya. Kebetulan di RW 01 ini ada 2 masjid, 1 musola. Belum ada yang selain itu, rumah ibadah lainnya. Jadi mungkin itu yang akan dimajukan, terutama juga para takmirnya, para pengurusnya, mungkin dengan kursus, atau bisa juga kita bantu carikan beasiswa untuk yang usia sekolah, agar orang tertarik untuk aktif di dalam masalah peribadatan. Karena ketika mereka bergabung dengan masjid atau musola, mereka akan mendapatkan keterampilan dan pendidikan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah mengenai keamanan lingkungan. Saya berencana sih, bercita-cita ingin memasang CCTV, walaupun bertahap. Mungkin 4 dulu ya, setelah mungkin nanti 6 bulan berikutnya 4 lagi, terus yang online, agar warga juga bisa merasa lebih aman tinggal di RW 01. Kalau ada kegiatan, ada kejahatan pun kita bisa cepat mengetahuinya gitu. Karena tadi visinya adalah membuat lingkungan yang aman, lalu nyaman, dan aman tadi juga tidak hanya masalah kriminal tapi juga masalah ekonomi. Itu insya Allah Pak Adi dalam 5 tahun ke depan jadi fokus, selain tentunya hal-hal rutin yang merupakan program pemerintah, pasti 100% itu akan didukung. Program pemerintah baik dari pusat, daerah ataupun wali kota, insya Allah pasti akan didukung. Itu yang tadi hanya program tambahan saja. Itu kalau misalkan program ketua RW yang lalu seandainya yang belum tercapai atau belum dilaksanakan, itu kira-kira gimana? Itu akan coba kita selesaikan. Makanya tadi alhamdulillah sempat ngobrol sedikit dengan Pak Tafat yang sebetulnya masih RW sekarang ya, karena saya belum dilantik. Nanti ingin ada waktu dari beliau supaya bisa tahu program-program apa yang kira-kira masih perlu dilanjutkan gitu. Insya Allah yang bagus akan kita lanjutkan pastinya gitu. Nah, jangan yang bagus masa ditinggal, yang bagus mau dilanjutkan. Iya, siap. Gitu insya Allah Pak Andi. Oke. Terus ini kan geografis RW 01 ini kan kadang-kadang ada gang-gang terpencil gitu ya. Iya. Tidak terjamah lah oleh pengurus Iya. pengurus yang dulu-dulu misalkan. Itu kira-kira Kang Reja akan menyempatkan diri untuk mengontrol ke lokasi-lokasi tersebut? Insya Allah, karena sudah menjadi, kalau setelah dilantik kan artinya sudah menjadi yang diamanahi memimpin. Berarti saya akan banyak turun keliling gitu. Kalau kemarin kan masih jadi makmum, bebas. Mau sholatnya di pojok belakang boleh, mau di teras boleh gitu. Kalau sekarang insya Allah paling nggak di depan gitu, di saf depan, di belakang imam masjid lah, di belakang DKM. Insya Allah pasti seperti itu, jadinya keliling sekarang. Kalau kemarin kan bebas ini saya saja karena makmum toh. Tapi kalau karena sudah jadi posisi seperti ini, insya Allah berarti saya akan sempatkan termasuk kelilingnya. Siap. Terima kasih Kang Reja. Sama-sama, Itu jawaban dari Ketua RW yang baru, mungkin insya Allah akan melaksanakan yang terbaik untuk warga Insya ini. Allah. Gitu. Mohon dukungan dari semuanya juga. Ya. Atur nuhun, wilujeng Kang Reja. Atur nuhun. Bare channel simkuring ayeuna tos penak sareng pejabat RW anu kamari tos ngajabat 2 periode. Kumargi terkait perwal tadi, Pak RW ieu teu tiasa ngiring deui nyalonkeun gitu. Karena kawengku ku undang-undang perwal tadi gitu. Lah ku kituna simkuring bade ngawawancara sakedap ka pejabat RW anu lami ieu. Pak RW punten dia masih kene Pak RW nya satu acan aya serah terima jabatan atau napi pelantikan ketua RW anu enggal gitu. Kinten-kinten harapan Bapak kapayuna kumaha ku ayana terpilihna RW anu enggal itu. Alhamdulillah Kisip Kuring ngajabat salami 2 periode dan ayeuna panginten ayeuna atos kengeng ku perwal dan tiasa ketemu alhamdulillah paratus terpilih mungkin RW baru di lingkungan RW hiji Bapak Reza, mudah-mudahan segala apa yang saya cita-citakan untuk harapan Kisip Kuring
Ayo ngabajekeun RW anu hiji mudah-mudahan biasa diteraskeun RW anu enggal itu inti nama panginten. Oke, mengenai di lingkungan RW 01 alhamdulillah cekap kondusif, asli-asli warga sadayana oge respon karena sagalana nu dicita-citakeun panginten kami harapan urusan RW anu hiji geus kitu. Cekap Atur nuhun Pak RW, atur nuhun. Bare channel ayeuna mangadun atos di payuneun panitia pemilihan ketua RW 01 Kruan Ciberem. Ayeuna mangadun bade naros-naros perkawis kepanitiaan sareng pelaksanaan nu tadi. Ieu di payuneun mangadun aya ketua sareng reng-renganana. Neng tadi kan udah menjalankan tugasnya dan sukses juga nih ya. Sukses juga nih, udah terpilih ketua RW 01 yang baru gitu. Dan tidak ada akses yang nggak puguh lah gitu. Kita sukses selamat. Saya juga ucapkan apresiatif terhadap panitia tersebut. Nah kira-kira ini tadi saya meliput atau menggambarkan pemilihan ketua RW dan di sini juga ada pemilihan ketua RT kan? Ketua RT. Nah dalam konstitusi untuk panitia ini, panitia menganut kepada perwal kan? Kepada perwal. Nah kira-kira apa saja di dalam perwal itu dan apa saja yang dilaksanakan oleh panitia? Yang tentang perwal ya, kita kan berpegangnya pada perwal yang nomor 31 tahun 2015 yang isinya bahwa masa jabatan RT dan RW yang sudah berturut-turut 2 periode harus diganti dengan RT atau RW baru. Nah, jadi kami mengikuti perwal itu aja sesuai anjuran dari Kelurahan Ciberem. Terus tadi kan saya juga melihat dalam pemilihan ketua RT ini ya, khususnya dalam ketua RT. Tadi ada kotak kosong. Ada kotak kosong. Ini kira-kira dalam perwal itu tercantum tidak? Sebetulnya kalau dalam perwal itu kalau misalkan muncul calon tunggal itu biasanya musyawarah dan mufakat atau voting gitu Pak. Karena pelaksanaannya waktunya sudah mepet Pak, akhirnya kami ambil itu biar sekaligus pelaksanaannya karena terbentur waktu juga gitu Pak. Tapi dalam perwal dengan kebijakan panitia ini tidak bertabrakan? Sebetulnya sih tidak Pak. Karena ada di ini juga, apabila terjadi calon tunggal maka dilakukan mufakat dengan dihadiri pengurus RT dan RW. Apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan voting gitu. Hasil votingnya apa? Ya hasil votingnya misalkan seharusnya kan RT lama itu tidak boleh dimunculkan kembali sebetulnya. Tapi karena warga mungkin masih mempercayai RT lama, jadi nanti kita dikembalikan juga kepada warga gitu. Siapa yang nanti akan menjadi RT-nya gitu Pak. Kalau misalkan warga lebih memilih ke RT lama ya gimana gitu Pak. Jadinya, tapi waktu itu kan sebelum ada pemilihan ketua RT kan ada sirkulir yang keliling nih nah, ya. ke warga-warga. Betul. Kenapa itu nggak bisa dipakai acuan? Misalkan RT nama yang terbanyak udah aja itu dikukuhkan. Sebetulnya gini Pak, kan waktu itu waktu kita adakan rapat, jadi mereka bilang itu warga ya Pak ya, bukan warga itu bilang kalau itu kan hasil penjaringan dan belum dilakukan perwal gitu. Waktu itu makanya dengan kesepakatan warga pengen diulang kembali semua, jadi dianggap yang kemarin tuh hangus gitu, gugur. Emang perwal itu munculnya setelah berjalan kepanitiaan atau
ada perwal gitu muncul gitu perwal. Tapi Iya, kita sudah iya karena kan tugas dan tugas pokok kepanitiaan itu kan mengacu ke perwal, mengacu ke perwal gitu. Terus langkah-langkah panitia kok bisa mengambil langkah-langkah seperti itu? Panitia ini udah ada koordinasi nggak dengan panitia induk gitu? Panitia induk kan di sini kelurahan ya, dari waktu tiap itu kelurahan. ini apa ya? Waktu itu hasil rapat yang pertama waktu mau pembentukan panitia itu, jadi warga bersepakat untuk mengadakan pemilihan secara door to door atau penjaringan. Nah, waktu itu belum dikenakan perwal ya Pak ya, waktu penjaringan itu. Jadi pas kita sudah jalan, ada panggilan dari kelurahan bahwa harus melakukan perwal. Kemudian kami sempat anggota mensosialisasikan ke warga, cuman tidak semua gitu Pak. Kami pun masih ragu gitu. Berarti perwal belakangan munculnya ya setelah terbentuk panitia. Setelah ada Belakangan. penjaringan. Udah bikin udah segala jadi kayak kartu suara kayak ini ya udah bikin ini aja langsung datang tiba-tiba perwal seperti itu. Panitia tidak protes terhadap panitia pusat di tingkat kelurahan karena kami udah membentuk seperti ini terus muncul perwal belakangan. Jadi gini apa ya, kemarin kan waktu pertama tuh ketua panitia tuh bukan saya, jadi saya meneruskan. Tapi meskipun saya sekarang yang ketua ya, tetap aja pas kemarin kita ke kelurahan, mereka harus tetap berdasarkan perwal gitu. Jadi meskipun kemarin hasilnya sudah sampai ke kelurahan, hasil dari RT RW gitu, udah tetap ini kan katanya belum termasuk perwal, jadi harus diulangi. Penjaringan kan baru bangun. Iya, waktu penjaringan. Terus ini kan untuk tingkat RT ini hasil musyawarah. Betul. Hasil musyawarah. Iya. Dilaporkan ya ke panitia tingkat kelurahan Iya. bahwa ini hasil musyawarah. Iya. Diterima atau gimana? Karena kan ini perwal kan udah muncul nih, gitu. Udah muncul. Nah, kira-kira tingkat kelurahan gimana? Kemarin kan saya sempat ini chatting dengan kasih pemerintahan. Ya ini ada di perwal. Ya, maksudnya sempat ngobrol dulu. Pak, ini gimana tentang calon tunggal? Ya saya harus gimana? Apa dikukuhkan aja atau dengan kota kosong gitu kan? Kata Pak Kelurahan, sebaiknya dikukuhkan dengan kesepakatan warga. Yang dikukuhkan yang mana? Yang calon tunggal. Yang calon tunggal. Yang kata Bapak tadi kota kosong kan yang ditanyakan ya itu. Kota kosong kan itu nggak ada nama, Nggak ada. nggak muncul nama. Iya. Jadi kan tanda tanya. Iya betul. Siapa itu kota kosong itu? Jadi kalau gini sebetulnya kota kosong ya, karena Setuju tidak setuju ya itu setuju dan tidak setuju. kepada calon RT yang sekarang. Dan Oh jadi mungkin pada kesimpulannya hasil musyawarah itu kotak kosong itu seolah-olah kosong tapi ada orangnya gitu, ada namanya. sepertinya mungkin ada apa jadi apa? Gini, kotak kosong itu sebetulnya untuk setuju dan tidak setujunya RT yang sekarang gitu loh. Cuman mekanismenya seperti itu. Nah setelah misalkan tidak setuju dengan calon RT yang sekarang, maka masyarakat memilih yang kotak kosong itu Pak. Jadi kotak kosong itu Menandakan tidak setujunya. tidak setuju dan namanya adalah ketua RT yang lama. Ya, Bisa dan jadi itu seperti itu. Tapi dan itu pun itu hasil Kalau setuju masyarakat. musyawarah Oh berarti sekarang ini belum selesai ya untuk RT? ya ada sedikit sih. Belum selesai. Jadi ada musyawarah lanjutan untuk menentukan kotak kosong tersebut. Ya sepertinya Setuju gitu. dan tidaknya. Ya sepertinya gitu. Soalnya sepertinya masyarakat itu lebih mempercayai RT lama gitu Pak. Mereka masih menginginkan RT lama menjabat. Oh gitu. Jadi ini hasil musyawarah dan dikolaborasi dengan Perwal gitu ya.
Nah, yang satu lagi pertanyaan. Itu di perma kok Pak. Itu dari tata cara pemilihan dan pemungutan ketua RT dan ketua RW pasal 18. Ini di ayat 3 ayat 7 Pak. Apabila terjadi calon tunggal maka dilakukan musyawarah mufakat dengan dihadiri pengurus RT dan RW. Apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan voting. Ini dari sini Pak. Jadi kami panitia merujuk kepada buku ini yang dikeluarkan oleh wali kota. Nah, jadi ada satu lagi pertanyaan nih kalau merujuk ke Perwal tadi. Tadi kan ada calon tunggal. Calon tunggal kan sebelumnya nih, karena kemarin itu hasil informasi ada panitia pemungutan bakal calon ketua RT, dan di mana bakal calon tersebut seandainya suara terbanyak udah dikukuhkan. Oh tidak Pak. Waktu itu ada info seperti itu. Tidak betul Pak. Gitu. Tidak betul. Tidak betul. Oh, gitu. Jadi tetap panitia mengacu ke Perwal gitu. Nah, ini mungkin yang tadi sempat terpotong pertanyaan saya. Perwal ini kan 2 periode. RT juga sama, RW juga sama. Kalau RT bisa dimusyawarahkan, kalau RW gimana? Tidak bisa. Kemarin tuh gini Pak, kalau kata kasih pemerintahan kelurahan, karena udah dua periode itu kan, jadi tetap RT RW lama tidak boleh mencalonkan dulu. Bila mana tidak ada muncul calon, mungkin bisa dikukuhkan lagi Pak. Tapi kan sekarang karena kita buka pendaftaran untuk RW, ternyata banyak yang mencalonkan untuk menjadi RW Pak, gitu. Jadi itu Perwal. Oh, jadi panitia menunggu dulu pendaftaran. Ya, betul. Pendaftaran karena yang daftar lebih dari 1, jadi akhirnya mengaju ke Perwal tersebut. Oke, terima kasih keterangannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada panitia pemilihan RW RT di wilayah RW 01 Kelurahan Ciberem. Selamat.